Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali bertemu di pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa yaitu menganalisis konsep pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan nasional. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami berbagai konsep penghitungan pendapatan nasional. Oke, kita mulai. Berbagai konsep pendapatan nasional. Sebelumnya, kita mempelajari materi tentang pengertian pendapatan nasional. Kemudian, definisi pendapatan nasional. Kemudian, manfaat penghitungan pendapatan nasional. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan pembelajaran pertemuan yang kedua. Oke, yang pertama yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product. Apa bedanya GDP dengan GNP? Domestik biasanya berkaitan dengan wilayah atau geografis. Sedangkan nasional biasanya berkaitan dengan kepemilikan atau kewarganegaraan. Misalnya, di Indonesia ada pabrik pembuatan mobil Toyota misalnya ya. Ini milik negara Jepang gitu ya, milik WNA lah gitu. Nah, produk yang dihasilkan di Indonesia ini dihitung sebagai GDP. Karena pabrik Toyota ini milik WNA, maka dia tidak akan masuk penghitungan kepada GNP Indonesia. Tetapi dia akan masuk pada penghitungan GNP negara Jepang. Karena pemiliknya adalah negara Jepang, WNA Jepang. Gitu ya. Jadi perbedaannya terletak pada tempat atau wilayah dan yang kedua siapa pemiliknya gitu. Bagaimana cara menghitung GDP? Nah, GNP maksud saya ya. GNP adalah GDP dikurangi pendapatan neto dari luar negeri. Apa itu pendapatan neto dari luar negeri? Yaitu pendapatan WNA yang ada di Indonesia dikurangi dengan pendapatan WNI di luar negeri. Karena WNA bisa jadi memiliki usaha di Indonesia. Atau WNI orang Indonesia bisa jadi memiliki usaha, kegiatan usaha atau perusahaan di luar negeri, gitu ya. Konsep yang ketiga yaitu Net National Product atau NNP. NNP adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. Semua aktiva, semua harta ataupun modal itu akan mengalami penyusutan atau depresiasi. Setiap tahun itu akan disusutkan. Yang keempat, Net National Income atau NNI. Apa itu NNI? NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak yang bisa dibayarkan oleh orang lain atau pajak yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Misalnya, ketika kalian makan di kafe atau kalian makan di restoran. Nah, di sana di struknya atau di bill-nya itu kalian akan melihat PPN. Ya. Nah, PPN inilah yang disebut dengan pajak tidak langsung. Contohnya itu PPN tadi gitu ya. Kemudian yang kelima, personal income atau PI. Apa itu PI? PI adalah NNI dikurangi iuran jaminan sosial ditambah pajak perusahaan atau perseroan ditambah laba ditahan dan ditambah iuran asuransi. Ditambah transfer payment. Transfer payment ini pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah, itu transfer payment gitu ya. Yang terakhir yaitu disposable income. Apa itu disposable income? DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Ada yang tahu tentang pajak langsung? Nah, pajak langsung ini adalah pajak yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain atau tidak bisa dibayarkan oleh orang lain.
Contohnya apa? Yang paling mudah adalah PPh atau pajak penghasilan. Nah, ini wajib dibayarkan oleh orangnya langsung yang menerima penghasilan itu, gitu. Tidak bisa dialihkan ke orang lain. Jadi contoh paling mudah adalah lebih memahami tentang berbagai konsep pendapatan nasional ini, kita lihat contoh sebagai berikut. Ibu memberikan satu contoh saja ya. Nah, coba diperhatikan. Perhatikan data komponen pendapatan nasional negara X berikut. GNP-RP 30.000. Ini dalam jutaan rupiah ya, tidak dituliskan semuanya, 30 juta. Kemudian diketahui penyusutan 4,5 juta, pajak langsung 2.750.000, pajak tidak langsung 3.300.000, dan subsidi 1 juta. Ditanyakan, berapa besarnya NNI negara X tersebut? Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah NNI. Tapi mungkin bisa jadi yang nanti akan ditanyakan bisa DI ataupun PI. Gitu ya. Jadi berbeda-beda tiap soal. Pembahasannya seperti apa? Mari kita lihat. NNP, nah sebelum yang ditanyakan adalah NNI. Sedangkan rumus NNI tadi itu adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi, kalau ada subsidi. Kalau enggak berarti nol subsidinya gitu ya. Nah, karena harus menghitung NNP dulu, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana rumus menghitung NNP. Tadi diketahui bahwa NNP adalah GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Oke, kita hitung dulu NNP-nya ya. NNP kita lihat sama dengan GNP dikurangi penyusutan. GNP berapa? 30 juta. Dikurangi penyusutan 4,5 juta. Berapa hasilnya? 25.500.000. Ini NNP. NNI, sekarang lanjut menghitung NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Ini rumusnya tadi ya. NNI sama dengan 25.500.000. Setelah kita menghitung NNP tadi, dikurangi pajak tidak langsung diketahui 3.300.000 dan plus subsidi 1 juta. Jadi hasilnya adalah 23.200 gitu ya. Jadi NNI dari negara X adalah 23.200. Oke, mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan di video pembelajaran ini. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.